Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semenjak Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kepalsuan nasab klan para kabaib, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Peran politik para kabaib, terutama yang dimotori oleh Rizik Syihab, tiarap, ambles, nggak kelihatan batang hidungnya. Terutama dalam pilpres yang baru saja kita lewati bersama, tidak seperti pada pilpres 2019 yang lalu, para kabaib seolah-olah memainkan sebuah kegaduhan yang cukup signifikan. Meskipun pada akhirnya juga kalah-kalah juga, tapi orang sedikit masih mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga masih banyak yang menghormati. Kali ini jauh terjun 1000 derajat, nyungsep. Masyarakat sudah tidak mempercayai lagi terhadap klan Ba'alawi, kecuali ya para mukibin-mukibinnya yang taklid buta, nggak pakai otak, menutup terhadap realita perkembangan ilmu dan teknologi yang sudah bisa membongkar kebenaran. Dalam hal hiruk-pikuk pasca pilpres, kalau para kontestan maupun masyarakat secara umum, mereka sudah memahami di mana porsinya masing-masing, baik yang kalah maupun yang menang, termasuk guliran wacana-wacana tentang angket, tentang lain sebagainya. Bangsa ini sudah memahami aturan main perundang-undangan dan formasi hukum, serta ranah politik yang sudah menjadi bagian daripada dinamika kehidupan. Namun berbeda dengan Rizik, statementnya seolah-olah paling pintar, seolah-olah mereka merepresentasikan rakyat, pakai ngancam-ngancam pemakzulan dan lain sebagainya, yang sebenarnya menjadi bahan tertawaan di kalangan masyarakat apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab pada hari ini. Namun buat lucu-lucu dan rame-rame, bisa juga Pak Ganjar memanfaatkan Rizik Syihab yang masih memiliki pengikut mukibin-mukibin fanatik butanya, dan dari situ nanti kan bisa teridentifikasi siapa yang memang sedang memainkan peran dinamika politik dan siapa yang sebenarnya sedang melakukan rong-rongan terhadap eksistensi NKRI, mempermudah Densus lagi untuk menangkap orang-orang yang masih terpapar dengan radikalisme dan intoleran. Bukankah hidup itu juga panggung sandiwara? Bagaimana kita menempatkan di mana posisi kita, dan bagaimana kita menyikapi realita-realita yang selamanya memang tidak akan ideal sebagaimana yang kita harapkan. Dan ini sedikit ocehannya Rizik Syihab. Mari kita dengarkan bersama. Angket itu kekuatan politiknya besar ya, Wak. Bukan main-main. Dia bisa menjadi salah satu proses pelengseran seorang presiden. Dia bisa membubarkan lembaga-lembaga yang mengkhianati rakyat ya, Wak. Instansi-instansi mengkhianati rakyat bisa dibubarkan oleh DPR ya, Wak. Kekuatan DPR sangat besar. Bahkan kalau nanti terbukti ada paslon yang melakukan kecurangan secara TSM tadi, itu bisa didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi pilpres, saudara. Sehingga kalau digelar pilpres kembali, maka calon yang kurang itu nggak boleh diikut sertakan lagi. Yang ikut hanya calon yang tidak terlibat kecurangan secara TSM, saudara. Ini adalah solusi. Maka itu pesan saya kepada rekan-rekan kita semua yang ada di DPR RI, saudara-saudara kita, ayolah segera bekerja, jangan ditunda-tunda, karena penundaan-penundaan ini sangat berbahaya. Semakin hari semakin panas, semakin hari demo juga semakin besar. Itu ya, Pak Ganjar mendapat dukungan penuh kalau untuk melaksanakan hak angket. Rizik Syihab siap
pasang badan dengan segala pasukan, sisa-sisa kejayaan masa lalu. Namun kalau kita mau berpikir lebih dewasa lagi, kita harus bisa melihat realita bahwa dinamika politik yang ada itu tidak berdiri pada ruang yang hampa. Ada orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk tujuan-tujuan terselubung. Terlebih kita kenal FPI adalah organisasi yang terlarang di bumi Nusantara ini. Bersiaplah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.